Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Indira Kusumai Putri, nomor absen 35 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan review kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan judul penggusuran paksa di Jakarta Selatan oleh PT Pertamina. Adapun kronologinya yaitu pada Juli 2020, warga Gang Buntu 2 Pancoran, Jakarta Selatan digusur secara paksa oleh PT Pertamina Persero, di mana PT Pertamina mengklaim lahan tersebut merupakan milik mereka. Namun, warga yang menetap di sana sudah menetap cukup lama atau sekitar 20 tahun. Dan menurut warga, penggusuran ini juga cacat prosedur hukum karena lahan tersebut masih termasuk lahan sengketa dan belum ada putusan dari pengadilan. Penggusuran juga dilakukan dengan intimidasi dan penuduhan teror, sehingga beberapa warga memilih untuk pindah dan beberapa memilih untuk menetap. Dan warga-warga yang menetap nantinya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dengan pasal 167 KUHP tentang penyerobotan lahan. Pada 11 Januari 2021, pihak PT Pertamina mendatangi pemukiman warga untuk menunjukkan bukti kepemilikan lahan oleh PTC atau PT Pertamina Training and Consulting yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Namun tidak ditunjukkannya surat peringatan penggusuran. PT Pertamina juga menjelaskan bahwa aktivitas tersebut bukanlah penggusuran, namun pemulihan aset negara. Dan setelahnya pemukiman warga diberi pelang tanah dan atau bangunan ini milik PT Pertamina, padahal belum ada kesepakatan antara warga dengan PT Pertamina. Dan beberapa hari kemudian, PT Pertamina mendatangi kembali pemukiman warga bersama 30 anggota organisasi masyarakat berseragam dan preman dengan membawa beberapa alat penghancur dan satu unit ekskavator dengan niat meratakan rumah warga. Warga pun berupaya untuk menghalanginya hingga sempat terjadi kericuhan namun dapat dilerai oleh aparat kepolisian. Bentrok pun kembali terjadi pada 22 Februari, di mana terjadi aksi dorong-dorongan antara aparat dengan seorang warga lansia. Namun pada akhirnya warga lansia ini dilaporkan dengan tuduhan melakukan penganiayaan atau pemukulan. Dan warga pun menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Dan upaya intimidasi kembali terjadi pada 24 Februari, di mana posko banjir yang dibangun oleh warga dihancurkan dengan ekskavator. Adapun alasan mengapa warga masih enggan pindah, yaitu adalah karena tidak adanya alternatif tempat tinggal serta beberapa warga sudah menetap di sana selama bertahun-tahun. Adapun faktor penyebab dalam kasus ini yaitu faktor eksternal, antara lain yang pertama koordinasi yang kurang jelas antar lembaga pemerintahan. Hal ini dilihat dari PT Pertamina yang melakukan penggusuran tanpa adanya surat pengadilan. Penggusuran pun dilakukan dengan intimidasi, teror, dan kekerasan yang berujung kepada bentrokan dan kericuhan. Dan pemerintah setempat juga tidak cepat tanggap dalam menanggulangi penggusuran ini. Berikutnya yaitu adalah komunikasi yang kurang baik antara lembaga pemerintahan dengan warga. Lembaga pemerintahan atau PT Pertamina tidak menyampaikan perihal dengan jelas kepada warga dan juga tidak memberikan solusi seperti tempat tinggal alternatif tempat tinggal kepada warga, sehingga warga yang tidak memiliki pilihan lain pun memilih untuk menetap. Adapun solusi yang dapat diberikan pada kasus ini yaitu yang pertama, perlunya turun tangan langsung dari pihak pemerintah setempat. Karena bagaimanapun PT Pertamina sudah melakukan atau melanggar hak asasi manusia dengan melakukan kekerasan selama penggusuran paksa kepada warga Gang Buntu 2. Dan yang kedua, untuk masalah sengketa lahan, disarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum dengan tanpa mengabaikan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Serta yang ketiga, pemerintah juga harus memberikan solusi seperti tempat tinggal alternatif kepada warga yang digusur secara paksa, demi menjamin kehidupan masyarakat yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana pengadaan ini diperbolehkan asalkan dengan disertai ganti rugi yang layak pada pihak yang berhak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.